الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya, di malam hari yang penuh berkah ini kita kembali dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah dan nantinya menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Inna Allaha zayyana as-samaa'a bi thalathati asya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan tiga hal. Bisyamsi, dengan matahari, wal qamar, rembulan, wan nujum, bintang. Rembulan dan bintang munculnya di malam hari, sedangkan matahari munculnya di siang hari. Langit ini Allah hias dengan tiga hal tadi. Wa zayyana al-ardha bi thalathati asya. Sedangkan bumi Allah hias dengan tiga perkara juga, tiga hal juga. Apa saja? Bil ulama, pertama dengan ulama. Wal matar, dan hujan. Wal imamil adil, dan pemimpin yang adil. Kemudian di sini dikatakan juga khamsatun mautuhum naqsun. Ada 5 orang yang mana kalau 5 orang ini meninggal dunia itu merupakan satu kekurangan. Yang pertama muallimul ilm, muallimul Quran, orang yang mengajari Al-Quran. Ini kalau dia meninggal dunia menjadi satu kekurangan di dunia ini. Ada kerugian besar. Karena dalam hadis disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya, kalau dia meninggal dunia itu merupakan satu kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-farisus syuja', seorang yang berjihad. Ini pasukan yang berkuda. Ini kalau dia meninggal dunia, maka dunia ini akan memiliki kekurangan.
Kemudian yang ketiga, al-ghaniyul karim. Orang kaya tapi dermawan. Orang yang kaya dia dermawan, selalu menginfakkan hartanya. Dan yang keempat, al-alimul amil. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ini kalau dia meninggal dunia, dunia ini ada kekurangan sudah. Bahkan tempat ibadahnya dia dan langit itu nangis kalau ada ulama meninggal dunia atau orang soleh. Itu tempat yang biasa dia beramal soleh di situ, tanahnya, buminya, tempat sholatnya, atau tempat dia ngajar, itu nangis. Jadi sebelum keluarganya nangis, ditangisi dulu oleh tempat ibadahnya dia. Dan juga langit. Langit itu bisa nangis juga. Disebutkan oleh ulama, langit itu nangisnya bagaimana? Dia jadi merah. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan fama bakat alaihimus sama'u wa ma kanu minal munzirin. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu minal munzirin. Ya, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu minal munzirin. Mereka tidak ditangisi oleh langit dan bumi, dan mereka tidak ditunggu-tunggu kedatangannya. Ini keluarganya Fir'aunnya dan keluarganya, karena nggak ada amal soleh sedikit pun yang mereka lakukan. Orang-orang yang demikian tuh langit nggak nangis, bumi juga nggak langit. Berarti mafhum kebalikan ayat itu, ada orang yang kalau meninggal dunia ditangisi oleh langit dan bumi. Siapa orang yang beriman, yang soleh, yang dia itu punya ilmu, itu kalau meninggal dunia ditangisi oleh langit dan bumi. Disebutkan bagaimana mereka nangis. Jadi ada kemerah-merahan di langit, kelihatan merah. Disebutkan oleh ahli tafsir itu, awan itu ujung-ujungnya merah, humratu atrafiha. Dan itu pernah terjadi. Seperti ketika meninggal Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu ketika meninggal dunia langit itu merah. Bahkan dikatakan 4 bulan. Bahkan langit itu bisa nangis darah, meneteskan darah. Artinya apa? Hujan darah. Itu ketika meninggalnya Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi nangis langit itu, mengucurkan apa? Darah, sedih. Jadi sebelum ditangisi oleh keluarga, ini makhluk Allah ini, bumi dan langit nangis duluan nih. Ini kalau orang baik yang meninggal dunia, seperti orang alim. Begitu juga tadi yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mereka biasa punya keistiqomahan di amal solehnya, baik itu mengajar atau ibadah, dia orang soleh. Di langit itu ada 2 pintu katanya. Ada pintu tempat turunnya rizki, ada pintu tempat naiknya amal. Ketika kita beramal soleh, amal itu naik ke langit. Nah, ketika meninggal dunia, kedua ini nggak dilewati lagi, makanya nangis, sedih. Malah dalam satu riwayat dikatakan, la mautu gabilatin aisaru indallah min mauti alimin. Meninggalnya sekelompok orang, satu kabilah. Gabilah itu suku ya, yang jumlahnya besar, yang mungkin 1000 orang atau berapa orang. Meninggal 1000 orang itu lebih enteng bagi Allah, nilainya kecil di sisi Allah, daripada meninggalnya satu orang alim. Jadi kadang-kadang ada satu orang tapi nilainya lebih afdol daripada 1000 orang. Siapa orang alim ini? Ketika dia meninggal dunia, semuanya sedih.
Dunia ini ada kekurangan. Orang itu tergantung apa yang ditinggalkan. Kita bisa menilai dia ini orang apa. Oh, kalau yang ditinggalkan adalah kitab, yang ditinggalkan adalah ilmu, yang ditinggalkan adalah misalnya perpustakaan, berarti dia ahlul ilm. Dulu ketika masa hidupnya orang yang memiliki ilmu. Ya. Kalau yang ditinggalkan oleh dia bola, ya, atau gitar, ya kalau bola berarti dia dulu ahli dalam sepak bola, dulu pemain sepak bola, ya. Kalau gitar yang ditinggalkan berarti dia ahli musikus. Nanti meninggalnya itu kelihatan. Ini kebiasaannya orang ini apa? Ini luar biasa. Orang alim itu ketika meninggal dunia ditangisi oleh langit dan bumi. Kita bisa melihat kadang-kadang ada satu orang yang kita kenal soleh atau bahkan dia punya pondok, itu ketika meninggal dunia kelihatan banget. Kadang-kadang mendung aja, nggak hujan, dan tidak Allah kasih panas, sejuk hawanya. Nah, jadi ini keistimewaan orang alim, ulama. Riwayat sebelumnya menyebutkan, ya, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Maksudnya apa sih riwayat ini? Artinya cukup, Allah nggak perlu mengirim lagi nabi. Nggak seperti sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim misalnya, setelahnya dikirim lagi ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak lagi Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak lagi Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini rahmat, karena Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat. Meninggal Nabi Muhammad, Allah nggak perlu mengirimkan nabi lagi, sudah cukup. Cukup dari ulama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat. Meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu rahmat. Cukup dengan Allah mengutus ulama-ulamanya, itu sudah seolah-olah menggantikan para nabi lagi. Nggak ada nabi lagi sudah. Jadi nggak perlu energi yang banyak sudah. Cukup ulamanya. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang berlaku adil, yang tidak pilih kasih, ya, tidak diskriminatif, ya, tidak tebang pilih. Di tongkatnya Nabi Musa itu, ya, ada 4 nasihat. Pertama, nasihat yang pertama bunyinya begini: kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aun sawa. Setiap pemimpin yang dia tidak adil di dalam kepemimpinannya, ya, terhadap rakyatnya, itu dia dan Fir'aun sama. Ya, disamakan dengan Fir'aun. Allah alam apa nanti dikumpulkan bersama Fir'aun, ya, atau dari segi kezalimannya dia sama. Yang jelas nasihatnya bunyinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisu sawa. Setiap orang alim, orang yang berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, dia dengan iblis sama. Disamakan dengan iblis. Iblis itu sombong, ya, merasa lebih baik daripada Nabi Adam.
Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Tanah itu adanya di mana? Di bawah, diinjek-injek oleh kaki. Ya, sedangkan api menyala-nyala. Ini analogi orang yang sombong itu timbulnya dari kebodohan. Jadi spontan dia seperti itu, padahal itu kebodohan. Kalau dipikir ulang, segala sesuatu itu, api itu munculnya dari mana sih? Dari mana adanya api? Api itu adanya karena ada dia yang menjadi api ini bisa bertahan karena ada kayu kan. Ada sesuatu yang dibakar, misalnya kayu. Lah kayu ini asal usulnya dari mana? Asal usulnya kayu dari pohon kan. Pohon dari mana? Dari tanah. Jadi kembali ke tanah lah. Artinya kalau nggak ada kayu nggak ada api. Makanya analoginya salah itu iblis. Kiasnya salah dia. Padahal iblis itu cerdas. Orang itu kalau sudah sombong, pasti yang akan keluar dari kata-katanya dia atau dari spontanitasnya dia bodoh. Kalau ada orang misalnya mengatakan, semua ulama mengatakan A, saya B, ya itu keliru sudah. Menentang semua ulama, ditabrak semua ulama oleh dia, ini keliru, ini sombong ini. Jadi itu. Dan iblis ini dendam ya. Dia dendam, dia berjanji akan merusak anak turun Nabi Adam, akan menggoda anak turun Nabi Adam semuanya. Nah, kemudian nasihat yang ketiga ya. Nasihat yang ketiga, wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalih huwa wa qarunu sawa. Setiap orang kaya yang tidak bermanfaat hartanya, artinya hartanya tidak digunakan untuk membantu agama, tidak pernah menginfakkan hartanya dan seterusnya, dia dan Qarun sama. Qarun itu hartanya luar biasa, kuncinya aja gede-gede, yang bawa orang yang gede-gede tubuhnya besar-besar, kuncinya tok belum isinya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami berikan dia daripada kekayaan yang mana kuncinya ini dibawa oleh orang yang besar-besar, yang kuat-kuat. Kuncinya aja besar loh, belum isinya hartanya. Itu orang kaya yang tidak menginfakkan hartanya, dia dan Qarun sama. Itu yang ketiga. Yang keempat bunyi nasihatnya begini. Wa kullu faqirin la yasbiru ala faqri huwa wal kalbu sawa. Setiap orang yang fakir dia tidak sabar dengan kefakirannya. Ya, enggak sabar dengan kefakirannya. Misalnya udah fakir, udah miskin, dia nggak sabar, gimana nyolong ya, gimana caranya supaya seperti orang kaya juga nyuri, ya entah itu nyolong motor atau mobil atau dia korupsi misalnya ya, itu dan anjing sama, katanya di tongkatnya Nabi Musa itu nasihatnya, keras-keras ya semuanya ya. Itulah nasihat yang ada di tongkat Nabi Musa. Pemimpin yang adil ini ya nanti termasuk yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu pemimpin yang adil. Besar pahalanya kalau pemimpin itu bisa adil, besar pahalanya dia. Dapat naungan dari naungannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak berlaku adil, ya itu tadi. Nah, di sini disebutkan juga qad warada annahu yuzanu midadul ulama ay al-habru alladhi yaktubuna bihi. Nanti ditimbang tintanya ulama yang mereka gunakan untuk menulis berkarya.
itu nanti ditimbang dengan darahnya para syuhada. Fayarjahu ala dami syuhada. Ditimbang karya-karyanya ulama, kitab-kitabnya mereka dengan darahnya orang yang mati syahid. Maka yang lebih berbobot, yang lebih berat nilainya adalah tintanya para ulama. Wa warada anna awwala ma yashfa'u al-mursalun, dan ada riwayat yang pertama kali memberikan syafaat nanti para rasul. Para rasul. Dan tentunya tidak ada syafaat yang lebih agung melebihi syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu artinya apa? Pertolongan. Dan nanti enggak ada yang diberi izin oleh Allah memberikan pertolongan kecuali pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Jadi semua nunggu kata-kata ini, ya Muhammad. Jadi kalau nggak ada kata-kata itu, semua orang nggak dihisap oleh Allah udah. Bayangkan di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Ada riwayat 1.000 tahun. Dan 1 tahun di sana jauh lebih lama daripada di dunia hitungannya. Itu orang nggak dihisap-hisap itu. Kecuali kalau sudah Nabi Muhammad SAW sujud dan Allah mengatakan kepadanya, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta. Minta, engkau akan diberi. Washfa' tu syafa'. Minta syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Semua menunggu kata-kata Allah mengatakan, "Ya Muhammad." Kalau enggak ada kata-kata itu enggak akan dihisab udah. Terus kita di padang mahsyar segitu lamanya. Waktu yang begitu lama, dan kita dikumpulkan di padang mahsyar tidak menggunakan busana, maaf, dalam keadaan telanjang. Kalau sekarang nih musim panas nih, coba kita keluar itu ya siang-siang tengah hari bolong itu panas-panasnya, nggak pakai sendal aja, coba berapa lama kita bertahan? Bisa bertahan berapa lama kita? Nggak pakai alas kaki. Ini bertahun-tahun di sana kita, tidak pakai busana, tidak pakai alas kaki, bahkan dikatakan kembali lagi nggak sunat. Kalau sekarang alhamdulillah sudah sunat semua ya. Kembali seperti awal lagi dalam keadaan tidak dikhitan. Kita bisa bayangkan betapa panasnya saat itu. Yang pertama memberikan syafaat adalah para rasul. Tsumman nabiyun, kemudian para nabi. Tsummal ulama, kemudian para ulama. Baru yang terakhir tsumma syuhada, orang yang mati syahid. Jadi kedudukannya para rasul, para nabi, ulama, syuhada. Jadi ulama itu di atas orang yang mati syahid kedudukannya. Nomor 3, ranking 3. Ya. Nah, itulah kedudukan ulama. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dunia dan di akhirat. Dengarkan azan dulu ya sebentar. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته
اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته الله وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وآهنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة